Halo Mama, ketemu lagi dengan saya Bidan Lucy di YouTube channel Bidan Keluarga Official. Saya pernah punya pengalaman waktu itu tingkat 3, karena waktu itu saya statusnya sebagai mahasiswa tingkat 3 untuk jenjang ke skripsi ya. Jadi kita tuh untuk nilai prakteknya, jadi ngambil judul skripsi, kemudian tapi sesuai dengan pengalaman atau megang pasien langsung kayak gitu. Jadi kasusnya saya waktu itu tentang abortus atau keguguran. Waktu itu dari pihak kampus saya ditaruh di rumah sakit swasta, ya di rumah sakit swasta itu untuk saya dapetin pasien sesuai dengan judul skripsi saya tentang abortus atau keguguran. Dan saya dapatkan pasien waktu itu keguguran incomplete, artinya keguguran yang tidak komplit. Karena tidak komplit ya, jadi dokter SPOG atau dokter kandungan ngambil tindakan untuk melakukan kuretase atau dikuret ya. Prosedur operasional ya untuk melakukan tata laksana kuret dilakukan dengan dokter SPOG yang jelas dong, karena ini pasien saya. Jadi saya harus mendampinginya dari anamnesa, dari tanya penyebabnya dan lain sebagainya. Akhirnya saya sebagai bidan, saya memberikan asuhan kebidanan, ya kasih dukungan emosional sama ibunya untuk tetap sabar, dan kita siapin kayak pembalut. Jadi sudah selesai nanti dikuret, langsung dipasang softtek ya, dipasang pembalut. Yang jadi permasalahannya, sesudah melakukan kuretase, di situ ada junior. Junior ini membersihkan alat-alat dan membersihkan jaringan-jaringan atau janin yang tidak komplit tadi ya, yang udah dikeluarkan dari rahim ibu. Junior ini tidak langsung nanya sama saya atau penjaga ruangan tersebut. Harusnya kan nanya dulu kan, Kak atau Mbak atau Bu, bolehkah saya bersihkan alat-alat ini gitu kan, yang sebenarnya. Tapi si junior ini, si adik ini langsung aja diberesin kayak gitu. Dan singkat cerita, si penjaga ruangan ibu ini ya, beliau ini tanya sama kami ya yang dinas di situ, siapa yang beresin alat-alat sudah kuret tadi. Kemudian ya kita setolehan dong, dan saya bilang, Bu, saya cuma sesudah melakukan kuret saya pasangkan softtek. Dan si adik ini bilang bahwa saya Bu yang memberesin alat-alatnya ya. Kemudian sontak ibu itu terus nanyakan sama adiknya, terus jaringannya di mana? Tahu nggak Mama jaringan maksudnya? Janin yang udah dikeluarkan hasil kuretnya di mana, kata ibunya. Kemudian si adik ini jawab kalau sudah dibuang ke dalam kloset. Jadi di setiap rumah sakit itu ada kloset khusus yang untuk pembuangan jaringan-jaringan darah, itu dimasukin situ semua. Kotoran yang khusus ya, ada memang khusus kloset, bukan kloset tempat WC gitu, ada memang khusus kloset. Kalau rumah sakit besar itu ada khusus ya. Jadi udah dibuang ke situ ibu, tapi posisinya kami dipanggil itu, seruangan itu dipanggil tidak di depan pasien. Kemudian ibu ini marah banget, marah sama kami termasuk saya, semuanya kena marah. Kenapa kamu lancang sekali? Maaf ya Mama, kamu harusnya tanya dulu. Karena si keluarga pasien ini tanya janin yang sudah dihasil dikuret tadi di mana. Karena kita sebagai orang Indonesia ya, budaya kita itu kan menganggap bahwa sebuah janin sudah ada rohnya, udah ada kehidupannya. Apalagi pasien saya ini yang merupakan anak emas yang udah lama ditunggu, tapi memang tidak bisa bertahankan, akhirnya keguguran. Jadi karena nggak bisa dipertahankan lagi, akhirnya keguguran itu, si suami dari pasien ini ingin ya sebagai kegiatan sakral ya, dikuburkan secara baik-baik. Janin ini tadi ya, niatnya dikuburkan secara baik-baik, didoakan secara baik-baik. Ternyata sudah dibuang sama adik ini. Nah, yang di sini permasalahannya, yang menjaga ruangan ini langsung spontan, kebetulan di sebelah, kan dia sebuah ruangan, di sebelahnya ada tempat fekal, tindakan kuret, di sebelahnya juga ada ruangan itu untuk di sebelahnya ada ruangan yang ibu sedang bersalin normal ya, udah selesai persalinan normalnya. Dan yang membuat saya terkejut, penjaga ruangan itu langsung memotong plasenta dari ibu yang melahirkan normal. Jadi diambil tuh plasenta sedikit bagiannya ya, sekitar kecil sih, kurang lebih 10 sentian ya, itu kayak dipotong dengan beliau, kemudian dimasukkan ke wadah. Dan beliau langsung mengancam kami berdua, bilang, kamu diem ya, kamu jangan speak up dan jangan bicara. Kemudian karena saya merasa itu tidak benar, akhirnya saya bilang sama ibu, Bu tunggu dulu, ibu nggak bisa gitu, kita harus jelasin sama pasien bahwa itu memang sudah terbuang, dan bagaimana konsekuensinya ya kita harus pertanggungjawabkan, karena ya akan dosa kita dong yang akan kita tanggung nanti, kita nipu keluarganya gitu. Saya sempat berdebat dengan beliau, si penjaga ruangan ini.
Akhirnya beliau nuntut sama saya, kamu mahasiswa, kamu tahu apa? Ya, saya taunya ya yang benar seperti itu. Kemudian beliau bilang, kamu mempertaruhkan jabatan saya. What? Di situ saya diem. Ibu, saya bukannya gimana-gimana. Udah, kamu gak usah banyak ngomong. Ini bukan urusan kamu cukup silent. Dan sampai di situ, rupanya saya juga masih belum puas. Kamu diam di sini dan sekarang kamu pindah ke ruang perawatan. Jadi saya tuh waktu itu dinas di ruangan VK. Ya, di ruangan VK ini ruangan yang tindakan. Di situ ibu bersalin, di situ ibu nifas, di situ ibu yang lagi kuret, dan ada ibu yang mempunyai resiko tinggi ya, diisolasi di situ di ruangan VK itu. Dan akhirnya karena kasus ini, si beliau ini tidak suka dengan perkataan saya, dengan mungkin gestur tubuh saya yang melawan atas apa yang beliau lakukan. Akhirnya saya diusir ya, kamu pindah sekarang ke ruangan perawatan. Jadi kayak saya tuh dinas di tempat yang bangsa-bangsa seperti itu. Dan saya bilang, saya cuma diam dan saya tidak membantah. Di sisi lain, gimana menurut mama? Apa yang saya lakukan ya bentuk spontanitas saya sebagai orang ya yang punya hati gitu. Kalau saya udah berpikir panjang, gimana kalau bapak itu mendoakan, mereka kumpul keluarga, yang saya bayangin mereka mendoakan yang mereka anggap itu janin, padahal itu sebuah plasenta, dan bukan plasenta ibu itu, tapi plasenta pasien yang di sebelah ruangannya. Dan itu membuat saya kebayang gitu ya kalau pribadi saya. Akhirnya ya saya sebagai mahasiswa saya nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya saya keluar dan nggak sampai di situ. Kemudian beliau penanggung jawab ruangan tadi yang memarahi saya, mencerca saya habis-habisan, seolah saya dibuat keep silent, saya nggak boleh berbicara. Nggak sampai di situ, mungkin karena tindakan saya beliau juga marah ya. Akhirnya besoknya saya dipanggil dosen pembimbing untuk saya pindah ke rumah sakit lain ya. Saya pindah ke rumah sakit lain untuk saya cari pasien di situ. Dan tahu nggak mama, yang saya rasakan itu, saya bener-bener, itulah resiko yang saya ambil. Saya banyak ketinggalan jauh dengan teman-teman yang sudah ACC, proposal, maksudnya sudah ACC, skripsi, dan saya masih kayak saya keluntang-kelantung gitu. Tapi saya tetap, ya udah, yang sudah saya lakukan itu pasti punya resiko. Setidaknya kalau saya sudah menunjukkan apa ya, niat baik saya sama pasien. Di video ini saya ya sekadar cerita bahwa segala perbuatan kita, kalau kita niat kita mau baik, mau buruk, itu semua ada resikonya. Tapi yang jelas, kalau kita niat kita baik, pasti Tuhan yang Maha Kuasa itu kan perhitungan semuanya kan. Tujuan saya membuat sebuah cerita kayak gini ya, cuma sekedar cerita ya, sesuai dengan pengalaman saya dulu, bahwa ada orang yang sebegitunya demi mempertahankan jabatan, menghalalkan segala cara untuk tetap terlihat, ya padahal tahu sendiri aslinya. Dan saya harapkan mudah-mudahan buat mama yang lagi hamil muda, mudah-mudahan selalu sehat sampai lahiran ya mama ya. Tetap semangat, kemudian jauh-jauh lah dari hal-hal yang seperti itu. Itu yang saya harapkan semua mama-mama yang nonton video ini. So, kita akan lanjut dengan cerita-cerita pengalaman dan lainnya. Terima kasih mama, love you mama.